Kecamatan Gugor, Kabupaten Lima Kota inilah Radio Tasya FM 104,2, Suara Negeri Tercipta Dakwah dan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Kamis pagi ini di langkah 3 bulan Februari 2022 kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh. Insya Allah hingga formasi 8 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz UG. Dan Alhamdulillah beliau telah bergabung di studio kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sama kita. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita di hari ini Ustaz? Makna uban menurut Islam. Makna uban. Uban. Aduh, sebenarnya pangeran itu mau tertawa gitu kan. Iya. Tapi ya itulah, semua dalam Islam itu ada ilmunya Ustaz. Ada ya? semuanya. Oke. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ini mungkin bagi manusia yang menolak lupa nih Ustaz. Ya, insyaallah ya. Silakan langsung saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah selalu berkenan melimpahkan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga setiap manusia yang hidup di atas dunia, apapun yang hendak dia lakukan, apapun yang hendak dia kerjakan, apapun yang hendak dia niatkan, semuanya tidak bisa lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak manusia itu yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala usianya telah sampai tua, mereka lupa bahwasanya tua itu adalah sebagian daripada nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya usia seseorang itu sampai usia muda, atau bahkan belum menginjak usia remaja, mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka tidak bisa memperbanyak amal ibadah mereka, nggak bisa mempertebal iman dan takwa mereka, nggak bisa lebih dekat dengan Allah dalam kehidupan dunianya. Makanya ketika kita berusia lanjut, apalagi usia itu di atas 50 tahun atau 50 tahun ke atas, maka sebetulnya peluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Kenapa tidak? Kalau dari segi pegawai contohnya,
mungkin usia 60 itu sudah masa pensiun. Tentulah lebih muda, lebih bisa mendapatkan bagaimana untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Lebih banyak kesempatan untuk ke masjid contohnya. Lebih banyak bisa membaca Al-Quran misalnya. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya sebelum kesempatan itu Allah ambil dalam kehidupan kita, maka gunakanlah kesempatan itu sebelum datang yang namanya kesempitan. Gunakanlah kehidupan itu sebelum datang yang namanya kematian. Gunakanlah masa muda itu sebelum datang masa tua. Gunakanlah kesempatan kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan gunakan pula kesehatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebelum yang namanya sakit itu datang kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi percaya dengan Allah yang menetapkan dan menentukan segala kejadian yang terjadi, maka mari kita sama-sama bersyukur kembali kepada Allah, memuji dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan banyak bersyukurnya kita kepada Allah, maka nikmat Allah itu selalu Allah tambah kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas bumi ini. Gunanya tak lain dan tak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak, tingkah laku, moral, budi pekerti manusia di dalam menjalani kehidupan. Mereka adalah manusia yang sesungguhnya bisa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ketika mereka tahu bahwasanya agama Islam, agama yang memberikan keselamatan dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Maka di ketika manusia itu selalu istiqamah, berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, maka sesungguhnya manusia itu berada pada jalan yang selamat. Selamat dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada keselamatan dalam menempuh kehidupan akhirat kelak. Apalagi yang namanya kehidupan akhirat, gak ada satupun manusia lain yang bisa menolong kehidupan kita kelak kecuali kita dan amal kita. Apakah kita sewaktu hidup di atas dunia selalu dan memperbanyak amal ibadah kita atau tidak? Ini persoalannya bagi kita. Nggak ada pertolongan nanti kecuali pertolongan Allah dan amal ibadah kita. Maka di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kita sebut dalam salawat dan salam kita, insya Allah pun Rasulullah memberikan suatu pertolongan juga kepada kita yang dinamakan dengan syafaat. Makanya kesempatan emas masih berada dalam kehidupan kita untuk banyak membaca salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin,
sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sesungguhnya terlahir dari setiap rahim ibu kita masing-masing. Sesungguhnya setiap manusia itu lahir ke atas dunia bermula dalam kondisi bayi. Setelah itu gimana? Mungkin beranjak dalam usia balita, lalu berpindah kepada usia anak-anak, lalu berpindah lagi kepada usia remaja, lalu berpindah kepada usia dewasa, dan berpindah lagi kepada usia yang dinamakan dengan masa tua, dan berakhir dengan kematian. Tidak yang namanya manusia mesti melalui fase demi fase dalam kehidupan. Namun ada pula mungkin sebagian manusia itu yang mungkin fase demi fase kehidupan itu mereka tidak dapat rasakan. Misalnya mungkin dalam usia sejak kelahiran dia telah langsung meninggalkan kehidupan dunia. Atau dalam masa balita, usia balita, mereka tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Atau masa anak-anaknya telah kembali kepada Allah. Atau ada juga sebagian manusia itu yang dalam usia remaja telah menemui yang namanya kematian. Atau mungkin setelah dewasa mereka nggak sempat lagi mencicipi kehidupan berikutnya. Ataupun ada mungkin banyak manusia yang sampai tua yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh sebab itu sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu mungkin kita lihat pada masa bayi mereka, ataupun kita perhatikan dalam masa anak-anak mereka, atau kita lihat pada masa remajanya, atau kita perhatikan pula bagaimana kehidupan masa dewasa, apalagi kehidupan di masa tua. Yang namanya masa tua sebetulnya ditunggu ataupun tidak ditunggu, dinanti ataupun tidak dinanti. Di ketika usia kita selalu bertambah dalam kehidupan dunia dan melewati usia 50 tahun, itu sudah memasuki usia tua. Usia sudah setengah abad. Kalau sudah lewat setengah abad, maka usia itu telah memasuki usia tua. Apa makna di sebalik itu? Kalau seandainya kita pada saat ini sudah berada pada usia tua, tentu kematian semakin dekat. Kalau seandainya kematian itu sudah semakin mendekat dalam kehidupan, Allah berikan tanda-tandanya. Mungkin telah ada tanda-tanda itu berada pada fisik kita contohnya, ataupun dalam kehidupan kita telah berada tanda-tanda bahwasanya kita mau mendekat kepada kematian. Allah berikan tanda-tanda itu. Sebetulnya bersyukur bagi kita yang mungkin Allah pertemukan dengan tanda-tanda itu. Apapun bentuk tandanya, apapun bentuk cirinya, di ketika tanda itu telah menandakan dan memberikan aba-aba kepada kita untuk dekatnya kepada kematian, maka siap-siaplah kita persiapkan amal dan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini pasti akan berakhir. Gak ada manusia yang hidup di atas dunia abadi selamanya, gak ada. Yang telah kita perhatikan mungkin manusia-manusia yang telah hidup pada masa sebelum kita, semuanya umumnya mengalami yang namanya akhir kehidupan. Mungkin kita lihat pada contohnya
Nabi Adam dan umatnya, mungkin seluruh umat Nabi Adam sebelum datangnya Nabi berikutnya sudah meninggalkan kehidupan dunia. Lalu mungkin Allah setelah itu mengutus mungkin Nabi Idris, dan mungkin Nabi Idris bersama umatnya semuanya telah mengakhiri kehidupan mereka di dunia. Begitupun umat-umat berikutnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tanda-tandanya mungkin. Salah satu tandanya bahwa kita akan dekat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dekat dengan kematian. Salah satu tandanya mungkin Allah berikan kepada kehidupan kita, apalagi khususnya kepada tubuh kita, yaitunya rambut yang mulanya berwarna hitam berubah menjadi warna putih. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah makna uban menurut pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah uban, mungkin kita yang mendengarkan tausiah pada saat ini mungkin telah ada pada kepalanya yang ditumbuhi rambut yang telah berwarna putih yang disebut dengan uban. Mungkin banyak telah mengalami manusia yang telah ditumbuhi kepalanya dengan uban. Mungkin itu umur 40 tahun ke atas, ataupun 50 tahun ke atas. Bahkan sebelum umur 40 pun mungkin sudah ada di antara kita manusia yang telah ditumbuhi kepalanya dengan yang dinamakan dengan uban. Lantas timbul mungkin pertanyaan bagi kita, apa sih makna uban yang ditumbuhkan, yang diciptakan oleh Allah di atas kepala kita? Agama Islam atau Allah menciptakan sesuatu kejadian, apapun bentuk kejadian itu, pasti ada makna yang tersembunyi di sebaliknya. Nggak ada satupun ciptaan Allah yang tidak ada maknanya. Termasuk yang namanya Allah menciptakan uban. Di setiap mungkin terjadi pada manusia. Lantas mungkin bertanya-tanya pada diri kita mungkin, iya ya, saya sudah ditumbuhi uban. Apa sih makna uban itu menurut pandangan Islam? Apakah uban itu hanya sekedar perubahan warna rambut? Ataupun uban itu hanya tumbuh sekedar untuk merubah pandangan hidup manusia, atau telah memberikan tanda-tanda kepada manusia bahwasanya manusia itu telah tua saja? Mari kita lihat pandangan agama Islam mengenai uban. Bagi kita yang telah berusia 30-40 tahun ke atas tadi, mungkin uban itu menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita. Bahkan banyak mungkin yang tidak pede lagi. Kata orang sekarang ini nggak pede lagi katanya. Makanya banyak mungkin dari kita yang mencabut uban. Ada mungkin yang banyak yang telah mencabut uban. Lalu bagaimana sebetulnya hukumnya menurut Islam? Sebetulnya hukumnya menurut Islam, mencabut uban itu makruh. Sebaiknya jangan dicabut. Kenapa? Maknanya luar biasa sebetulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban
melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Ternyata mencabut uban ini sebetulnya sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW akan menjadi cahaya dalam kehidupan akhirat kelak. Semakin banyak uban yang tumbuh di kepala kita, apalagi dalam usia lanjut, maka tentu cahaya nanti akan kita dapatkan di hari akhir lebih terang. Makanya sebetulnya nggak usah kita gengsi, nggak usah kita nggak percaya diri ketika uban itu telah tumbuh. Itu takdir Allah, kuasa Allah dan kehendak Allah. Ini kadang-kala aneh manusia. Ketika Allah telah menumbuhkan uban pada kepalanya yang telah mengganti warna rambutnya menjadi warna putih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada banyak manusia mengganti lagi warnanya, dikembalikan warnanya kepada warna hitam kembali dengan cara berbagai macam. Mungkin itu melalui cat rambut ataupun zat yang bisa merubah warna rambut menjadi hitam kembali, ataupun apapun bentuknya dengan tujuan supaya terlihat kembali seperti muda dengan rambut warna hitam. Sebetulnya Allah memberikan dan menumbuhkan uban kepada setiap manusia itu melewati kepalanya, ada maknanya yang sangat luar biasa. Jadi jangan lagi kita setelah tumbuh uban mentang-mentang rambut itu udah warna putih warnanya, ingin kembali seperti muda lalu dicat lagi dengan suatu bahan ataupun benda apapun bentuknya. Tujuannya apa? Supaya kelihatan muda lagi, untuk pede lagi. Sebetulnya Islam itu tidak menganjurkan seperti itu. Lantas apa saja makna uban itu dalam pandangan agama Islam? Yang pertama, bahwasanya makna uban itu dalam pandangan agama Islam itu adalah yang pertamanya pengingat kematian. Nah ini penting. Uban yang helai demi helai rambut itu tumbuh yang berwarna putih di kepala itu artinya bisa mengingatkan kita kepada kematian. Semakin banyak uban yang tumbuh di kepala kita artinya apa? Kematian semakin dekat dengan kita. Kalau kematian sudah semakin dekat kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Semakin banyak tumbuh uban, hendaknya semakin banyak ibadah kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah semakin jauh dan berhura-hura dalam kehidupan dunia. Ini makna pertama ini. Nggak ada manusia yang tidak mengalami mati dalam kehidupan mereka. Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu kata Allah, yang hidup itu kata Allah, pasti akan menemui akhirnya yang dinamakan dengan kematian. Makanya setiap uban yang tumbuh di kepala kita itu menentukan dan memberikan aba-aba bahwasanya kematian itu sudah semakin dekat dengan kita. Bahwasanya kehidupan dunia beransur-ansur akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kepada alam dan kehidupan yang baru yang disediakan oleh Allah setelah kehidupan dunia, yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Makanya uban yang ditumbuhkan oleh Allah di kepala kita, salah satu maknanya adalah mengingatkan diri kita kepada kematian. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi uban itu sebetulnya memotivasi kita untuk beribadah. Mungkin selama ini kita nggak pernah ke masjid, sekarang uban sudah mulai banyak tumbuh di kepala.
bisa mendekatkan kita dan memperbanyak kita ke masjid. Mungkin selama ini kita jarang baca Al-Quran. Dengan tumbuhnya uban di kepala, tentu kita sudah mulai berpikir, apa sih yang telah saya lakukan untuk kehidupan berikutnya. Memotivasi kita untuk baca Quran berikutnya, banyak berzikir, banyak berbuat baik, sedekah dan sebagainya. Itu adalah suatu gambaran dan makna ditumbuhkannya uban di kepala kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, itulah makna pertama yang diciptakannya uban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengingat kematian kita. Yang kedua, ada pula yang lebih mungkin memberikan kita suatu hal yang baik dalam kehidupan. Dengan tumbuhnya uban di kepala kita, itu sebetulnya memberikan kesan wibawa kepada kita. Jangan anggaplah uban ini tidak memberikan suatu makna. Ada makna yang luar biasa di sebalik itu. Memberikan kesan wibawa kepada setiap manusia yang telah ditumbuhi uban. Coba kita lihat. Orang kalau sudah beruban, itu banyak manusia yang segan. Kenapa? Dia sudah tua. Apapun mungkin yang dikatakannya kepada orang muda ataupun anak-anak, kebanyakan mereka segan. Kenapa? Orang tua itu kebanyakan kata-kata itu baik dan benar, sehingga orang segan. Jadi dengan adanya ditumbuhkan uban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kewibawaan manusia. Sesungguhnya kata Rasul, termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua. Hadis rawahu Abu Daud. Nah, ini kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah tua yang beruban tadi. Jadi semakin kita menghormati orang tua yang beruban tadi, sebetulnya itu adalah bentuk dari pengagungan kita kepada Allah. Bahasanya itu bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Uban itu sebetulnya berubahnya karena kuasa Allah. Kalau seandainya Allah tidak berkuasa dan tidak berkehendak merubah rambut yang berwarna hitam menjadi warna putih, maka rambut itu tidak akan pernah berubah jadi warna putih. Nah, itulah kuasa Allah. Itu bentuk keagungan Allah. Dari sanalah mungkin banyak manusia segan. Di ketika orang tua sudah tumbuh rambut yang berwarna putih tadi, maka orang yang muda-muda itu segan. Itu bukti kebesaran Allah, keagungan Allah. Menampakkan kekuasaan Allah melalui uban yang ditumbuhkan oleh Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, makna dari uban itu dalam pandangan agama Islam itu adalah dihitung sebagai kebaikan di hari kiamat. Ternyata uban itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan dari Allah untuk kita di hari kiamat kelak. Uban adalah cahaya bagi seseorang. Tidaklah seorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya itu akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Abai Haki. Jadi ini penting kita perhatikan. Bahwasanya setiap uban yang ditumbuhkan oleh Allah dalam kehidupan kita, setiap uban yang ditumbuhkan di kepala kita, itu dihitung sebagai kebaikan di hari kiamat. Jadi kalau kita cabut di uban yang tumbuh di kepala kita, berarti kita menghilangkan kebaikan untuk di hari kiamat kelak. Udah berapa uban yang kita cabut mungkin? Karena tidak pedenya kita dalam kehidupan.
itu rugi sebetulnya. Berapa kebaikan yang kita cabut untuk akhirat kelak. Makanya oleh sebab itu setiap sesuatu kejadian yang ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan kita, apalagi terjadi pada tubuh kita, sebetulnya ada makna yang luar biasa yang Allah sediakan apalagi untuk orang mukmin. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu hal yang positif, makna yang sangat luar biasa untuk kita. Bahwasanya ketika kita telah beranjak usia tua, ketika uban telah mulai tumbuh di kepala kita, jangan kita cabut. Kenapa? Maknanya luar biasa dalam pandangan agama Islam. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu ilmu yang bermanfaat, suatu hal yang memberikan suatu motivasi dalam kehidupan kita, dan sesuatu ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata uban yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita mempunyai makna yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.